To the warriors at Thermopylae. Dead to the last man. Halo semuanya, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul The Last Samurai. Film ini dibintangi pemain besar seperti Tom Cruise, Ken Watanabe, Hiroyuki Sanada, Koyuki, Tony Goldwyn, dan masih banyak lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang yang membela kelompok samurai dan berperang melawan kekaisaran dan menjadikannya seorang samurai terakhir. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Kisah ini akan berfokus kepada seorang pria pemabuk yang bernama Nathan Algren yang merupakan seorang veteran perang dan saat ini dia sedang bekerja sebagai pembawa cerita di sebuah teater miliknya Winchester. Tetapi Bang Nathan yang mabuk ini membuat Wak Jenggot marah sehingga dia akan memecatnya setelah tampil. Bang Nathan pun keluar dengan kondisi yang mabuk dan menceritakan tentang perang yang begitu gerilya. Dan setelah dia dipecat dari pekerjaannya, Bang Nathan bertemu dengan teman-temannya yang bernama Zeb. Dan Zeb pun menawarkan sebuah pekerjaan yang sangat sesuai dengan latar belakang milik mereka sebagai militer. Dan menemui atasannya dulu yang bernama Bagley. Dan seorang pria berkumis tipis tapi tidak manis yang bernama Omura. Omura ingin merekrut Bang Nathan dan temannya untuk melatih pasukan kaisar yang baru saja dibentuk. Tetapi mereka terkendala karena ada pemberontak yang bernama Katsumoto yang merupakan seorang guru dari sang kaisar. Katsumoto Moritsu. He was once the dan merupakan seorang samurai sejati. Dan setelah itu Bang Nathan pun setuju dan berangkat ke Jepang. Setelah tiba di Yokohama, Jepang, Bang Nathan bertemu dengan seorang reporter yang bernama Graham. Dan Graham pun menceritakan sedikit tentang Jepang dan mengantar mereka semua untuk menghadap sang kaisar. He is grateful for the assistance. Thank you. Setelah bertemu sang kaisar, Bang Nathan dan kawan-kawan pun melakukan pelatihan terhadap prajurit Jepang. Bang Nathan dan kawan-kawan melatih mereka dari dasar hingga menggunakan senjata. Dan Bang Nathan sedikit kepo dengan orang yang akan melihat lawannya kemudian hari. Yang ternyata, semua musuhnya hanya menggunakan senjata tradisional dan tanpa senjata api. Keesokan harinya, Bang Nathan masih terus melatih pasukannya untuk menembak. Tetapi, dari segitu banyaknya, tidak ada yang bisa menembak tepat sasaran. Dan tiba-tiba, Omura dan Bagley datang memberikan info kepada Bang Nathan jika kereta Omura telah diserang oleh Katsumoto sehingga mengganggu pekerjaannya. Dan Omura meminta Bang Nathan untuk membawa pasukan untuk menyerang Katsumoto. Tetapi Bang Nathan marah karena mereka semua belum siap berperang karena belum mahir menggunakan senjata. Sehingga Bang Nathan menjadikan dirinya sebagai objek tembak. Dan walau begitu, mereka tetap memerintahkan semua pasukan untuk berperang. Dan keesokannya, Bang Nathan membawa semua pasukan yang ada menuju ke rel kereta api dan mencari pasukan Katsumoto di dalam hutan. Dan tibalah hari di mana mereka, pasukan modern, berperang dengan pasukan samurai yang terlihat jelas mereka bersiap mempertahankan posisi dan menunggu pasukan Katsumoto datang. Tetapi, pasukan Bang Nathan yang terbilang baru ini agak tremor ya kan? Dan, ya inilah yang terjadi. Pasukan Bang Nathan yang tidak siap habis dibantai oleh pasukan Katsumoto dan pasukan Bang Nathan perlahan mundur, tetapi mereka sudah dikepung dan menyisakan Bang Nathan di tengah barisan terdepan sehingga menyebabkan Zeb tewas. Meninggalnya Zeb membuat Bang Nathan harus bertahan di tengah kepungan pasukan samurai, menahan begitu banyaknya tusukan dari para samurai dan hal itu diperhatikan oleh Katsumoto. Bang Nathan yang tidak berdaya ini akan dieksekusi oleh salah satu samurai yang menggunakan jirah merah. Tetapi naas, malah si samurai merah yang tewas dibuat Bang Nathan. Katsumoto pun yang terus menyaksikan itu menghentikan pasukannya dan menghabisi pengkhianat dari salah satu jenderal kaisar dan membawa Bang Nathan ke desanya Katsumoto.
Katsumoto pun menanyakan namanya, tetapi Nathan yang sekarat ini hanya diam dan membuat seorang pria yang bernama Ujio ini sangat marah. Dan akhirnya, Bang Nathan pun dibawa ke rumah wanita yang bernama Taka yang ditugaskan untuk merawatnya. Dan hari demi hari pun, Bang Nathan hanya bisa melihat mereka semua dari balik pintu. Sementara di sisi lain, Ujio yang tidak terima dengan keputusan Katsumoto marah karena mereka tidak membunuhnya. Sementara Bang Nathan yang mulai baikan ini mengalami stres karena dia mengingat kejadian saat dia membantai suku India. Keesokan harinya, Bang Nathan terbangun dan keluar untuk melihat-lihat sekitar desa dan memperhatikan para samurai sedang berlatih, berpedang, dan memanah serta melakukan kegiatan hariannya. Dan seketika pulang lagi ke rumahnya Taka dan melihat si anak yang sedang memandang baju jirah merah yang telah dia bunuh. Dan tiba-tiba, Nobutada datang dan menyuruh Bang Nathan untuk menemui Katsumoto. Tetapi, di sepanjang perjalanan Bang Nathan dikawal oleh Wak Botak yang sampai sekarang nggak pernah balas omongan Bang Nathan. Dan Bang Nathan pun sampai di sebuah kuil yang dimana Katsumoto sudah menunggunya sembari berdoa. Dan Bang Nathan pun bertanya alasan kenapa Katsumoto masih membiarkannya hidup, tetapi Katsumoto hanya tarik ulur dan tidak memberitahukannya. Dan Bang Nathan pun bertanya siapa samurai berbaju merah yang telah dia bunuh. Dan yang ternyata itu adalah saudara iparnya Katsumoto, dan perempuan yang bernama Taka yang merawatnya hingga sampai saat ini adalah adiknya Katsumoto yang merupakan istri dari samurai merah yang telah dia bunuh. I killed her husband. It was a good. Di saat dia kembali ke rumah, Nobutada mengajak Bang Nathan untuk makan bersama. Dan setelah itu, Nobutada mengajak Bang Nathan untuk berkeliling desa. Dan melihat anaknya Taka yaitu Higen sedang bermain pedang bersama temannya. Nobutada pun menyuruh Bang Nathan untuk mencoba adu pedang dengan Higen. Walaupun dia kecil tetapi dia sangat kuat. Tetapi tak lama kemudian, Ujio yang benci dengan Nathan ini menyuruhnya meletakkan pedangnya. Tetapi Bang Nathan tidak mau dan dihajar habis-habisan oleh Ujio. Tetapi walau begitu, Bang Nathan terus bangkit walaupun sudah dihajar oleh Ujio. Hingga Ujio harus membuatnya pingsan untuk menghentikan Bang Nathan. Dan keesokan harinya, Bang Nathan harus menemui Katsumoto lagi. Katsumoto tertarik dengan jurnal perangnya Bang Nathan ketika dia menghadapi pasukan India. Tetapi, setelah itu, Katsumoto mengabaikannya lagi. Dan membuat Bang Nathan bingung untuk apa dia masih di desa itu. Dan Katsumoto terus membaca jurnal Bang Nathan. Sementara Bang Nathan pun membuat jurnal baru dan menceritakan tentang kesehariannya yang berada di desa orang-orang aneh ini. Dan terus memperhatikan kelompok samurai. They are an intriguing people. I have never seen such discipline. Bang Nathan yang semakin mendekatkan dirinya kepada orang-orang desa, terutama Katsumoto, dan hari demi hari mereka semakin mengetahui tentang samurai. Sampai suatu ketika, Bang Nathan mengikuti pelatihan samurai, tetapi Ujio yang tidak suka melihatnya harus melarangnya. Tapi karena Katsumoto, Ujio pun menjadi lawan tandingnya. Singkat cerita, Bang Nathan masuk ke dalam rumah dan melihat lagi jirah samurai itu dan mengenakan pakaian khas mereka sambil mengeragakan aksi bela diri orang samurai. Keesokan harinya, Bang Nathan pun terus mengikuti pelatihan para samurai dan hari demi hari menikmati keseharian di desa itu. Dan ketika di rumah, saat sedang makan bersama, Bang Nathan meminta nasi tambah menggunakan bahasa Jepang agar lebih akrab dengan mereka, dan benar saja hal itu membuat mereka senang dan mengajarkan lebih banyak hal. Tetapi hal itu membuat Taka semakin sakit hati dan meminta Katsumoto untuk mengusir orang yang bernama Bang Nathan. Tetapi Katsumoto tidak mengizinkannya dan tetap menyuruh Taka, adiknya, untuk tetap mengurusnya. Dan tibalah di musim dingin, dan Bang Nathan pun membuat catatan lagi di jurnalnya sembari terus belajar tentang kehidupan samurai serta bahasa mereka. Tetapi Taka yang melihat Bang Nathan yang mampu dekat dengan anak-anaknya ini pun mulai tumbuh rasa. Dan suatu ketika, Bang Nathan membantu pekerjaan Taka dan meminta maaf secara pribadi atas apa yang telah terjadi dengan suaminya. Dan Taka pun sangat terharu dan memaafkannya. Hari pun terus berlalu dan Bang Nathan pun terus menulis tentang kekagumannya terhadap kelompok ini dan terus berlatih menggunakan samurai. Dan kemampuannya pun semakin meningkat hingga dia dapat seri dengan Ujio.
Dan tibalah di malam hari, di mana mereka semua sedang mengadakan pentas seni. Tetapi tanpa mereka sadari, ada sekelompok ninja yang sedang mengincar Katsumoto ini. Katsumoto! Pertempuran pun terus berlanjut di antara para samurai dengan kelompok ninja tersebut, di mana Bang Nathan dan Katsumoto bertarung di dalam ruangan untuk melindungi satu sama lain dan berhasil menghadapi para ninja yang ada di sana. Keesokan harinya, Katsumoto memberikan jurnal milik Bang Nathan dan mengatakan jika Bang Nathan sudah dianggap teman dan akan segera mengantarnya ke Tokyo, dan Bang Nathan pun menemui Taka untuk berpamitan dengannya. Dan tak lama kemudian di saat ingin pergi, Higen memberikan kenangan kepadanya dan Bang Nathan pun melanjutkan perjalanannya. Sampai di camp pelatihan Sang Kaisar, Bang Nathan bertemu dengan Bagley yang memberitahukan jika mereka mendapatkan senjata mesin terbaru. Sementara di istana, Katsumoto bertemu dengan Kaisar, yang dimana Kaisar dulu adalah muridnya Katsumoto, dan Sang Kaisar ingin meminta pendapat Katsumoto, tetapi Katsumoto menyerahkan semua putusan kepada Kaisar. Sementara di sisi lain, Bang Nathan bertemu dengan Omura dan membahas tentang peran selanjutnya. Tetapi Bang Nathan menolaknya karena kontrak Bang Nathan sebelumnya adalah melatih pasukan. Bang Nathan pun keluar dan melihat Nobutada dirundung oleh pasukan Sang Kaisar. Tetapi di saat Bang Nathan membelanya, Bang Nathan malah diserang dan Nobutada dipotong rambutnya. Kembali ke ruang rapat, di mana Katsumoto datang ke rapat dewan tetapi ditolak karena menggunakan senjata. Dan Katsumoto hanya akan menurunkan senjatanya jika Sang Kaisar yang memintanya. Tetapi pada saat itu Sang Kaisar hanya diam dan membuat Katsumoto pergi. Sementara Bang Nathan yang mempersiapkan kepergiannya, tetapi Bang Nathan mulai ada rasa terhadap kelompok samurai. Sehingga dia pergi untuk menemui Katsumoto, tetapi Bang Nathan dihadang oleh orang suruhannya Omura dan akhirnya mereka harus bertarung. Setelah bertarung, Bang Nathan meminta tolong kepada Graham untuk ke ruang Katsumoto dengan dalih memfoto pemberontak, tetapi mereka tidak diizinkan ke ini dan membuat Graham marah dan akhirnya mereka bisa masuk. President of the United States? Sorry. Bang Nathan masuk ke ruang Katsumoto bersama dengan beberapa pasukan untuk keluar, tetapi mereka ketahuan dan mau tak mau harus bertarung untuk bisa lari. Tetapi malangnya Nobutada tertembak dan Bang Nathan menyelamatkannya. Nobutada memilih untuk menjadi tumbal agar yang lain dapat melarikan diri dan mereka pun sampai ke kampung halaman dan Bang Nathan langsung pergi menemui Taka dan anak-anaknya untuk memberitahukan kondisi yang terjadi. Keesokan harinya, Bang Nathan bersama Katsumoto melihat pasukan Kaisar sedang mempersiapkan diri dengan kelompok yang sangat begitu besar. Kelompok samurai ini pun mempersiapkan alat tempur mereka sampai tibalah hari di mana mereka ingin berperang dan Taka memberikan jirah samurai suaminya kepada Bang Nathan. Dan mereka pun berangkat ke medan perang, di mana Bagley terkejut jika Bang Nathan berpihak kepada samurai. Dan dapat kita lihat jumlah pasukan yang sangat jomplang, di mana pasukan Kaisar menggunakan senjata meriam jarak jauh ini, yang membuat pasukan samurai berpencar agar mereka masuk ke jebakan. Dan karena Omura yang terlalu arogan, membiarkan setengah pasukannya maju dan alhasil mereka pun dibantai. Kedua kubu bertarung dengan sangat sengit dan ketika Bang Nathan hampir terpojok, pasukan Mujio datang dengan pasukan berkuda dan mengimbangi pertarungan. Hal itu pun membuat pasukan Kaisaran tersapu setengahnya dan banyak juga korban dari para samurai. Dan Bang Nathan bersama dengan Katsumoto dengan pasukan yang tersisa ini ingin maju untuk pertempuran terakhir mereka. Dan ini adalah pembantaian sepihak karena mereka menggunakan senjata mesin.
Para samurai terus maju, satu persatu mereka tewas termasuk Ujio. Tetapi di saat mereka sudah mendekati pasukan Omura baris terakhir, mereka mengeluarkan senjata terbarunya hingga membuat Bang Nathan dan Katsumoto tertembak. Melihat hal itu, kapten dari pasukan kaisar menghentikan pasukannya menggunakan senjata mesin itu dan dapat kita lihat Katsumoto yang sekarat ini meminta Bang Nathan untuk membantunya sepuku. Dan berakhirlah pertempuran antara samurai dan pasukan kaisar dan menyisakan Bang Nathan sendiri sebagai seorang samurai. Makanya film ini berjudul The Last Samurai. Dan melihat Katsumoto yang sudah meninggoy membuat orang sujud karena mereka sangat menghormati Katsumoto. Setelah perang berlalu dan di saat Omura ingin menandatangani perjanjian dagang dengan pihak barat, Bang Nathan datang untuk memberikan pedangnya Katsumoto kepada kaisar dan menyampaikan pesannya Katsumoto kepada kaisar. Dan karena melihat hal ini, sang kaisar sadar dengan apa sebenarnya yang dia inginkan. Kaisar membatalkan kesepakatannya dengan orang barat dan meminta Bang Nathan menceritakan bagaimana hari-harinya bersama dengan Katsumoto, yaitu gurunya dia. Dan Bang Nathan pun kembali ke desa untuk bertemu dengan Taka. Dan berakhirlah alur film The Last Samurai ini. Film yang sangat seru namun senduh membuat aku pun jadi aduduh. Singkat saja dari saya, kita tidak akan percaya kalau belum kita alami. Dan kita akan terasa jika orangnya itu sudah tiada. Jadi, dengarkan selagi ada, dijaga selagi ada sebelum dia pergi dari dunia. Oke? Ditunggu keributannya di kolom komentar ya.